Dari kecil hingga dia masuk madrasah sanawiyah, Aiman selalu berprestasi dengan mendapatkan juara satu. Dan dia juga selalu menjaga salatnya di setiap waktu. Dan dia tidak tahu kecuali mengulang pelajarannya dan berbakti kepada orang tua. Dan jika dia selesai dari madrasah sanawiyah, maka orang tuanya akan memberikan mobil untuknya. Dan itu juga jika ia mendapatkan juara satu lagi. Setelah selesai imtihan, lalu Aiman memulai hidupnya dengan internet. Hingga akhirnya, pagi, siang, dan malam dia habiskan dengan berdiam diri di depan komputer dan saling menghubungi temannya di Facebook. Hingga suatu ketika, akhirnya dia mengenal sekelompok dan bergabung dengan golongan anak-anak nakal. Hingga dia selalu telat dalam melaksanakan sholat, bahkan tidak sholat dan selalu membangkang kepada orang tuanya. Kesehatannya pun menurun karena ia selalu begadang malam, serta merokok dan mencoba berbagai jenis narkotika. Hingga teman-temannya berkata bahwa dia termasuk orang yang kuat. Dan itu semua terus dia lakukan dalam 1 bulan. Setelah hari-hari berlalu dan hasil ujian pun sudah keluar, dia berada dalam kelompok yang mendapatkan nilai 97. Lalu dia menunggu orang tuanya kembali untuk mewujudkan janji membelikan mobil untuknya. Dan di hari itu juga sang ayah tahu nilai anaknya. Ketika sang ayah kembali ke rumah, lalu Aiman pun menyambut sang ayah dengan satu kalimat. "Mana mobil yang kau janjikan padaku?" Lalu sang ayah tersenyum sambil memeluknya, kemudian ia mengeluarkan musyaf dari kantungnya sambil berkata pada anaknya, "Ambillah hadiahmu." Lalu Aiman menjawab dengan sangat marah, "Setelah aku lelah dengan semua perjuanganku, kau malah memberikanku mushaf." Lalu mushaf itu pun dilemparkan ke wajah ayahnya, dan sebelum meninggalkan rumah ia menghina ayahnya lalu berkata, "Aku tidak akan kembali lagi ke rumah ini." وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Lalu sang ayah pun meninggal karena syok. Di hari ketika Aiman keluar dari rumah. Dan setelah beberapa minggu, Aiman merasa menyesal atas perbuatannya. Lalu memutus hubungannya dengan teman-temannya yang tidak baik. Lalu kembali ke rumahnya. Dia lalu menemukan musyaf yang tergeletak di atas lantai. Dan musyafnya pun terbuka. Dia pun menyesal atas apa yang sudah dilakukannya pada waktu itu. Dia pun ingin membaca sebagian ayat Al-Quran. Dan ternyata di dalam musyaf tersebut ada kotak yang berisi kunci mobil, yang mana ayahnya sudah menjanjikan akan membelikan mobil untuknya. Setelah hari itu dia sakit karena syok dan menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan. Dan karena kecerobohannya dalam memutuskan sesuatu kepada ayahnya. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا.